Pemirsa, jelang Hari Natal dan Tahun Baru 2023, sejumlah harga bahan pokok terus naik. Tidak hanya harga sayuran, tapi harga telur ayam, cabai, dan beras juga ikut naik. Apakah ini adalah tradisi tahunan menjelang akhir tahun? Bagaimana prediksi untuk kenaikan harga bahan pokok ini juga sampai tahun depan? Kita langsung berbincang bersama dengan ekonom Indef, Eko Listianto. Mas Eko, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Leo. Ya, Mas Eko, biasanya menjelang akhir tahun ketika konsumsi meningkat, ada yang sebagian merayakan Natal Tahun Baru, tapi juga ada yang di rumah karena liburan. Ini harga bahan pokok biasanya naik memang akhir tahun. Apakah kali ini terjadi hal yang sama atau ada sesuatu yang berbeda atau anomali, Mas? Ya, kalau dilihat ya secara umum pergerakan harga ya selama Desember ini mungkin baru seminggu terakhir lah kira-kira begitu. Mm-mm. Ya ini menggambarkan pola yang sama ya. Ini memang cyclical begitu ya atau Mm. siklus yang terjadi menjelang hari raya keagamaan ya memang ada kenaikan. Apalagi juga diikuti nanti dengan libur tahun baru ya. Ini juga akan mendorong kenaikan harga. Nah, yang membedakan itu adalah kalau dibandingkan dengan katakanlah tahun lalu ya, sepertinya kenaikannya akan sedikit lebih tinggi karena ya pada Natal tahun ini kan mungkin tidak ada lagi ya aspek-aspek pembatasan begitu dan ini juga tentu akan menstimulasi masyarakat untuk lebih banyak mengkonsumsi begitu, Mas Leo. Tapi kalau bicara beberapa bahan pokoknya ya, tadi di bagian awal sudah sempat disebutkan Mas Eko, harga sayur naik, harga telur ayam, cabai, beras juga naik. Sebetulnya dari sekian kenaikan ini, yang mana yang naiknya paling banyak dan apakah memang ini karena faktor musim juga, pergantian cuaca atau seperti apa Anda lihat ya? Oh ya, kalau mungkin yang kenaikan paling besar ya biasanya yang berkaitan dengan tanaman di hortikultura ya, karena ini Hmm, sangat dipengaruhi oleh musim begitu ya, hmm, seperti cabai gitu ya, hmm, atau tadi ya bawang begitu. Nah, tapi kalau kita bicaranya kepada daya beli itu biasanya yang paling berdampak itu adalah beras ya. Jadi beras itu walaupun naiknya mungkin tidak puluhan banyak. persen begitu ya, Hmm, tapi itu sangat ini ya, sangat mempengaruhi. Jadi naik sedikit saja itu sudah akan menggoyang daya beli masyarakat begitu. Nah, hmm, gambarannya semacam itu. Tapi kalau yang cabai dan lain-lain tadi memang ada kenaikan ya. Saya juga melihat data-data dari Pusat Informasi Harga Pangan itu hmm, mengalami kenaikan dan ini juga berkaitan. Saya rasa keseluruhan dari bahan pokok ini nih naik juga karena ada siklus gitu, hmm, Mas Leo ya. Seperti hmm. beras juga karena periode ini ya panennya sudah berakhir di November kemarin dan kita harus nunggu nanti di bulan Maret Januari. April ya untuk panen raya begitu. Oh, kalau melihat kenaikan harga-harga ini masih ada efek dari kenaikan BBM yang tempo hari atau memang ini murni karena hukum dagang saja, Mas Eko? Memang suplainya berkurang, demand-nya naik, akhirnya harganya naik. Bagaimana, Mas? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan dari ini ya inflasi di sektor transportasi dan juga dari harga BBM atau Hmm. harga energi, sebenarnya di bulan Desember ini sudah ini ya sudah tidak terdampak ya dari kenaikan harga Oh, BBM ya beberapa bulan sudah lalu ya tidak ada Desember efek lalu. kenaikan BBM itu ya? Ya, jadi ini memang benar-benar didorong oleh faktor permintaan dan penawaran begitu. Hmm. Kalau Anda lihat kan sebetulnya pemerintah mengadakan Badan Pangan Nasional, Mas Eko, harapannya tadinya kalau yang saya maknai adalah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, terutama bahan pangan, lalu harganya juga kalaupun naik atau turun itu tidak fluktuatif atau memang bisa dikendalikan. Untuk saat ini kenaikan harga bahan pokok menjelang libur akhir tahun, apakah Anda lihat memang Badan Pangan Nasional ini memang belum begitu efektif, koordinasinya masih belum begitu baik, atau bagaimana? Iya, tentu saja masyarakat harus melihat menilai dari kinerja Badan Pangan Nasional ini kan dari outputnya ya, dari Mm-mm. bagaimana apakah di lapangan itu harga terkendali atau tidak begitu. Ya, Jauh ini ya mungkin karena ini juga relatif baru ya, saya rasa memang ini belum optimal ya kinerjanya begitu. Kita bisa melihat dari perkembangan harga-harga di katakanlah mungkin di Desember ini menjadi tantangan gitu. Kalau hmm, kemudian inflasinya ya meningkat ya cukup cukup signifikan ya saya rasa ini bagian juga tanggung jawab Badan Pangan Nasional yang belum bekerja terlalu efektif begitu. hmm. Kalau melihat Mas Eko sebetulnya kalau secara global kita lihat
indeks harga pangan itu kan sudah turun dan terus turun ya. Saya lupa bulan apa di awal-awal tahun ini kan kita masih ingat bagaimana perang Rusia Ukraina itu memicu juga kenaikan harga CPO yang membuat minyak goreng waktu itu langka walaupun kemudian ada dugaan ada yang menyimpan stok. Itu terjadi di tahun ini. Apakah di tahun depan ada ancaman-ancaman serupa seperti itu, sesuatu yang tadinya kita pikir tidak berhubungan tapi ternyata secara nyata mengangkat harga bahan pokok termasuk minyak goreng atau yang lain. Anda lihatnya seperti apa, Mas Eko? Ya, tahun depan ini diperkirakan sebetulnya harga pangan ini juga masih sangat ini ya, sangat fluktuatif begitu, Mas Leo ya. Jadi gambaran dari indeks globalnya itu juga menggambarkan bahwa oke, tahun depan mungkin akan ada resesi global, tetapi ternyata kalau dilihat-lihat ya dari sisi permintaan pangan dan juga energi itu tidak sangat menurun begitu walaupun ada pelemahan daya beli begitu. Kenapa ya? Karena ini kebutuhan pokok ya masyarakat begitu. Hmm. Dari situ kita akan melihat bahwa ya permintaan pangan ini akan tetap tinggi di tahun depan begitu. Nah, sehingga ya indeksnya itu walaupun mungkin beberapa saat kemarin itu sempat turun ya, tapi secara Ya, keseluruhan ini masih cukup tinggi begitu dan ya tahun depan apalagi juga dengan pangan ini bahan pokok tapi kemudian kan juga ada bahan olahannya begitu ya. Ketika ya. bahan olahan itu mendapatkan input energi yang bahannya juga sudah mahal gitu, energinya sudah mahal, tentu Hmm. harga jualnya juga akan naik begitu. Dan sepertinya untuk juga di Indonesia ya tahun Hmm. depan itu memang akan ada kenaikan sejumlah produk dari makanan juga begitu, karena mengingat ya harga inputnya sudah mulai naik dan sudah mulai tinggi kenaikannya, tidak Hmm. mungkin ditahan-tahan lagi oleh produsen untuk tidak menaikkan harga. Hmm. Dan di sisi lain juga demand-nya tetap tetap tinggi juga begitu kan, sehingga ya kenaikan itu akan ini ya, akan apa istilahnya Hmm. ya, memberikan ini ya, ya sisi optimis bagi produsen untuk tetap menaikkan harga, tapi di sisi lain juga daya beli masyarakat ya yang lebih tertekan begitu. Ya, di satu kesempatan Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah, Mas Eko, untuk ikut berperan menurunkan kenaikan harga bahan pangan. Dicontohkan bahkan katanya Presiden pada saat menjadi kepala daerah pernah melakukan itu. Biaya transportasi yang membuat juga naik, tadi Mas Eko sudah sebutkan, itu ditanggung atau dibayarkan oleh pemerintah daerah supaya harga bahan pokoknya tidak naik signifikan dan memicu inflasi juga, membuat daya beli masyarakatnya melemah. Apakah hal ini bisa dan akan dilakukan kalau Anda lihat di tahun depan? Iya, ya sebetulnya yang dicontohkan Presiden ketika beliau menjadi wali kota itu adalah bagian-bagian dari upaya pengendalian inflasi di daerah ya. Hmm. Saya rasa itu memang bisa dilakukan gitu ya oleh pemerintah daerah, tapi memang ini ada lebih dari 500 pemerintah di daerah ya, itu beda-beda case-nya Iya, begitu ya. Pada iya, beberapa eh, Pemda bisa gitu ya cukup mensubsidi transportasi terus kemudian harga itu bisa lebih stabil. iya. Tapi di sebagian besar itu yang saya lihat lebih banyak memang karena demand dan supply-nya begitu. Jadi Oke. memang karena kekurangan produk pangan itu sendiri begitu. Sehingga kan mungkin stimulasinya harus lebih dari sisi hulu ya, memproduksi Hmm. lebih banyak. Nah, ketika Hmm. bicara produksi lebih banyak kan tentu tidak bisa dengan kebijakan yang sangat jangka pendek sekali begitu. Karena ini Iya. butuh ini ya upaya beberapa bulan untuk bisa katakanlah menanam produk-produk yang memang diperlukan di daerah-daerah tersebut begitu. Kalau Anda lihat, Mas Eko, apakah harga yang sekarang sudah naik, harga bahan pokok, ini masih masih mungkin bisa naik lagi, katakan sampai akhir tahun ini, atau memang kita sudah lihat harga yang paling tinggi untuk setahun ini? Kemungkinan itu masih ada ya. Ini baru minggu pertama begitu. Hmm. Biasanya sampai akhir bulan begitu itu masih cenderung naik ya. Hmm. Tidak hanya bahan pokok sebetulnya. Bahan pokok ini kenaikannya tentu akan ada batasnya juga begitu. Ya. Tapi karena juga diikuti transportasi dan lain-lain, itu biasanya dalam bulan Desember itu setidaknya inflasi kita itu ya sekitar 0,6% ya. Jadi cukup besar. Kalau kita Hmm. bandingkan November lalu cuma 0,09 ya, di Hmm. bawah 0,1. Nah ini 0,6. Jadi ada lonjakan inflasi di Desember. Ini Hmm. mungkin juga akan harus diantisipasi ya, karena masih ada 3 minggu yang bisa mengantisipasi itu. Tapi memang trennya kenaikannya ini masih akan terjadi ya, bahkan mungkin juga sampai ke tahun depan begitu. Kenaikan harga cabai misalnya itu bisa sampai memicu kita untuk mengurangi pedasnya makanan kita, begitu Mas Eko? Iya, sepertinya begitu ya pada aspek cabai ini
kalau pas inflasi ini bisa Ya. sampai kadang ya ratusan persen ya bahkan kenaikannya gitu. Hmm. Nah, sementara konsumsi kita ya secara ini ya secara Ya. kultural ya maunya cabai yang seger kan Oke, begitu. ya untuk sampai akhir tahun ini mungkin tidak usah sepedas biasanya begitu lah ya kalau kita bicara apa, level yang tadinya mungkin level 6 turunkanlah level 2, level 3. Tapi kita akan lihat nanti perkembangan kenaikan harga bahan ini seperti apa. Untuk saat ini kami berterima kasih kepada Ekonom Indef, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listianto. Mas Eko, terima kasih. Selamat pagi. Ya sama-sama Mas Leo. Ya.